eh, SBMPTN sama portofolio itu pengaruhnya gede banget. Apalagi teman-teman juga masuk ke sini, portofolio itu harus yang benar-benar digencarkan juga gitu. Halo teman-teman semuanya, masih bersama aku Ai di channel Isi Jogja Mars. Sekarang aku sama Kak Bara. Ya, Kak Bara ini mahasiswa prodi film televisi ya? Iya, Angkatan 2021. 2021. Kak Bara ngomongnya yang keras dikit ya. Oh iya Kak. Ngegas. Iya. Aman ya caranya? Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang gimana sih mempersiapkan SBMPTN ya, prodi film TV, mulai dari UTBK-nya sampai portofolionya. Ya, pertama-tama ini Kak Bara, aku pengen tanya ya, apa sih yang memotivasi Kak Bara untuk kuliah di ISI Jogja, khususnya di fotografi dan televisi? Film dan televisi ya? Apa televisi dan film? Film dan televisi. Film dan televisi. Kalau aku pribadi ya, jujur dulu pas di SMA, pas kelas 10 tuh aku mikirnya aku pengennya di DKV gitu loh. Nah terus ternyata sekolahku ngikutin lomba itu FLS 2N. Nah terus kan aku disuruh dulu ikut lomba desain poster. Tapi aku baca lagi juknis ada film dan televisi gitu loh, ada lomba film gitu loh. Nah terus aku tuh kayak merasa tertantang aja gitu loh buat ikut walaupun perdana dengan tim yang seadanya gitu loh. Terus alhamdulillah pada saat itu ikut dan alhamdulillah dapat juara walaupun di tingkat kota aja gitu loh. Nah mulai dari situ aku tuh tertarik banget ikut ke film dan televisi. Mulai dari kelas 11 itu aku udah ubah haluan, jadi aku fokusnya kayak nulis terus kayak bikin film, bikin video gitu loh sama teman-teman. Kalau aku milih si Jogja karena aku suka suasana Jogjanya gitu loh, sama suasana isinya juga enak gitu. Dan kalau misalnya orang-orang nanya itu ya Kak, kenapa nggak milih si Padang Panjang aja gitu? Padahal kan deket gitu loh. Masalahnya si Padang Panjang itu di belakangnya SMA aku, jadi aku tuh udah sering kesana gitu loh. Jadi kayak bosan sama suasananya gitu-gitu mulu. Jadi aku pengen cari suasana yang baru, cari teman yang baru dan kayak lingkungannya yang baru juga gitu loh. Nah, sekarang kita ngobrolin ini ya Kak Bara, soal SBM. Waduh, SBM ini yang ditunggu teman-teman juga di YouTube aku yang banyak banget nanya. Nah, coba Kak Bara ceritain ke teman-teman proses Kak Bara melewati tahap-tahap hingga akhirnya Kak Bara lolos SBM. Mungkin dari awal pendaftaran, mempersiapkan UTBK, portofolio seperti apa? Jadi kalau misalnya aku tuh dulu aku tuh berharap banget dapat di eligible siswa SNMPTN gitu loh. Nah tapi nilai aku tuh kurang banget gitu loh. Jadi kayak parah nih gitu loh. Kok aku nggak masuk gitu kan. Tapi mulai dari sana aku tuh kayak udah mulai cari info tentang grup-grup sama isi gitu. Jadi aku masuk grup juga gitu kan. Nah di sana pas sebelum SNMPTN itu teman-teman tuh pada bikin akun dulu, terutama jangan lupa verifikasi akun LTMPT-nya, sama kalau bisa fotonya jangan pakai foto selfie, soalnya tahun kemarin Kak ada yang pakai foto selfie tapi nggak lolos, nggak di tag gitu loh. Oh berarti fotonya foto kayak ini ya, foto apa, foto pas foto? Iya, foto pas foto tapi selfie gitu loh. Jadi nggak boleh gini gitu ya, tapi dari depan gini. Iya. Oh ya. Terus dari sana kan bareng teman-teman juga gitu kan, kayak aku udah nggak dapat SN nih, terus ya ngajak cari teman-teman yang buat belajar SBM bareng gitu loh. Nah untungnya ada teman-teman yang mau belajar bareng gitu loh. Terus kalau untuk dari persiapannya, kalau UTBK itu aku mulai belajarnya mulai dari Desember 2020. Oh lama ya persiapannya. Iya lumayan. Tapi yang nggak terlalu teratur gitu loh, kayak misalnya minggu ini segini, minggu ini segitu gitu loh, jadi nggak terlalu banyak gitu kan. Nah kalau untuk portofolionya pas informasi di SNM keluar, terus karena portofolionya sama aku bikin juga. Jadi pas SBMPTN aku tuh rencananya tinggal daftar doang gitu loh, tapi pas udah pengumuman SNM teman-temanku ada yang bikin bareng sama aku, dia nggak lolos gitu kan. Nah terus aku tuh kayak aku harus benerin lagi nih portofolio aku gitu loh, karena aku masih ngerasa kurang sama portofolionya gitu loh. Akhirnya aku ikut
itu bimbel yang diadain Sawan Merch. Ya, diadain Sawan Merch. Waktu itu ada kisaran 60 kurang lebih teman-teman yang ikut juga gitu loh. Kalau untuk submit portofolionya itu aku udah H-2, mepet banget karena harus mempersiapkan semuanya dengan matang gitu loh kan. Iya, jadi isi Jogja Mers bikin bimbel. Ada bikin bimbel portofolio SBM sama jalur mandiri gitu kan. Kalau yang SBM itu Kak Bara dan teman-teman itu tidak semuanya memilih isi ya. Iya. Banyak juga yang kampus lain mereka menjadi jadi choice ya pilihannya. Jadi website pilihan pertama isi, pilihan kedua apa, atau pilihan pertama kampus apa, pilihan kedua isi. Jadi ya kebanyakan yang mungkin yang masuk ke sini ada, yang masuk ke kampus lain banyak ya. Ya. Ada juga ya. Nah, sekarang kita ngobrolin portofolionya ya. Portofolionya bikin apa sih Kak Bara? Kalau aku dulu itu bikin skenario 1 lembar, terus sama deskripsi di pengalaman terbaik, sama sertifikat. Nah, tapi kalau untuk sertifikat menurutku sendiri nggak terlalu ngaruh, soalnya ada beberapa temanku yang nggak ada sertifikat tapi dia tetap lolos masuk isi gitu loh. Gitu kan. Bentar, sertifikatnya itu sertifikat harus berhubungan dengan jurusan yang kita pilih atau sertifikat apa aja yang pernah kita dapetin? Misalnya dapat olahraga voli dimasukin boleh? Boleh. Jadi nggak harus sertifikat film. Kalau aku kemarin sertifikat filmnya cuma 1, selebihnya lomba yang di luar itu gitu. Gitu. Nah, portofolio bikin skenario 1 lembar. Iya. Itu temanya ditentukan atau bebas? Kalau SBMPTN dan SNM itu ditentukan oleh LTMPT. Nah itu kalau aku dulu ada 2 pilihan gambar. Nah gambar 1 itu tentang anak yang duduk di atas tumpukan sampah gitu. Kalau yang kedua itu anak SD yang berselisih gitu sama anak pemulung gitu. Jadi ada 2 gambar yang harus teman-teman cari idenya. Iya, cari ide. Untuk jadiin skenario. Iya, skenarionya 1 lembar. Iya, skenario 1 lembar. Itu yang jadi tantangan adalah bikin skenario 1 lembar. Iya, Kak. Karena kalau di 1 lembar itu gimana kita bisa bikin pengenalannya, terus konfliknya di mana, terus penyelesaiannya apa gitu loh. Jadi kayak kita tuh harus memacu ide banget di situ gitu loh. Bisa memanfaatkan itu jadi 1 lembar aja gitu loh. Tapi Kak, kalau yang tahun sekarang aku lihat itu skenarionya 2 lembar. 2 lembar? Iya, 2 lembar. Jadi kayak wah parah sih gitu loh. Karena dulu cuma 1 lembar gitu kan, tapi sekarang 2 lembar nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak gambarnya pun yang sekarang susah aku lihat. Oh susah? Iya, lumayan susah sih menurutku gitu loh. Nah itu yang jadi tantangan juga karena 2 gambar itu mungkin kalau teman-teman kurang referensi, kurang nonton, mungkin bisa aja idenya sama teman-teman yang lain seluruh Indonesia ya, gitu kan. Benar. Nah itu jadi, kalau menurut Kak Bara, apa yang harus dilakukan teman-teman agar mendapatkan ide yang tidak mainstream gitu ya? Kalau untuk mendapatkan ide itu yang pertama banyak-banyak sih lihat referensi film gitu loh. Nah, mungkin dari film contohnya nih dari film yang terbaru di bioskop sekarang, Kukira Koruma gitu kan. Terus teman-teman terinspirasi nih, wah gimana kalau misalnya saya ngangkat tentang mental health juga gitu loh, tentang isu kesehatan mental gitu. Nah, atau kayak film horor yang ceritanya tuh kayak isu-isu terbaru juga gitu loh. Jadi kayak ceritanya tuh nggak harus tentang yang drama-drama aja gitu loh, tapi boleh yang kayak di luar itu, tapi asalkan ada pesannya gitu loh kan. Oh tapi tetap harus ada pesannya ya? Iya, harus ada pesannya. Jadi teman-teman juga boleh genrenya bebas ya, mau komedi, mau drama, mau horor. Bahkan temanku dulu ada yang kayak pembunuhan gitu temanya gitu loh. Jadi thriller banget kayak gitu Kak. Jadi bawa-bawa apa gitu kemarin. Pokoknya ada ilmu-ilmunya gitu lah, aku nggak ngerti gitu loh. Jadi sebenarnya yang cari itu adalah kayak ide-ide terbaru gitu. Jadi nggak cuma cerita-cerita yang udah ada itu aja gitu loh kan. Mungkin ya belajar lebih keluar ya. Iya. Lebih keluar dari zona nyaman aja gitu. Zona nyaman. Coba cari kebalikannya dari idenya gitu. Iya benar kan. Cari kebalikannya yang teman-teman idenya bisa sekarang A, coba kebalikannya dari A apa gitu. Iya gitu. Mungkin yang A udah dibikinin sama teman-teman
peserta yang lain Iya. gitu kan, kita Jadi, nggak tahu. takutnya sama juga gitu kan. Takutnya sama. Nah, di template-nya itu ada apa Kak? Ada berarti ada skenario, terus ada apa yang di atas itu kayak sinopsis, bukan sinopsis, premis, bukan. Enggak, di awal itu cuma skenario, terus bagian keduanya itu sertifikat, yang ketiga deskripsi diri sama surat pernyataan. Deskripsi dirinya itu apa Kak? Apa? Deskripsi, Isinya apa? deskripsi pengalaman terbaik gitu loh Kak. Kayak misalnya aku gitu kan kemarin ikut FLX 2N gitu loh. Nah, jadi aku masukin itu jadi pengalaman terbaik gitu loh. Ada juga temanku yang kayak festival film apa gitu kan, festival film di Kalimantan gitu. Nah, dia juga masukin itu gitu. Jadi di situ deskripsi diri itu tidak mendeskripsikan pengenalan gitu. Misalnya nama saya Ai gitu. Dari SMA ini gini. Kalau kayak gitu boleh dimasukin dikit di awalnya aja gitu loh. Nah, tapi yang lebih disorot tuh kayak ke pengalamannya gitu. Pengalamannya itu harus tentang pengalaman kita misalnya ya ada yang hubungannya dengan film atau yang lainnya bisa. Kalau untuk pengalaman aku kurang tahu, tapi lebih menurutku pribadi kalau misalnya teman-teman ada di pengalaman film, nggak apa-apa masukin pengalaman film teman-teman. Tapi kalau misalnya nggak ada, boleh pengalaman yang bikin teman-teman tuh berkesan gitu loh. Nah, soalnya di situ juga menyorot kayak prestasi-prestasi yang di luar film juga gitu loh. Di situ dicantumin nggak seperti alasan kenapa kita memilih film TV, produk film TV? Apa tidak sampai situ? Sebenarnya tergantung dari teman-temannya sih Kak. Kalau misalnya aku cantumin karena ceritanya nyambung sampai akhir gitu loh. Jadi akhirnya apa ya? Kalau aku pribadi jujur kalau di deskripsi diri agak sedikit menjilat aja gitu loh. Iya, aku tuh kayak bilang aku yakin nih komposisi itu bisa membuat aku seperti Om Joko gitu loh. Nah, bener kayak gitu aku tulis gitu kan. Dan alhamdulillahnya aku lolos gitu. Siapa tahu itu doa beneran besok di Joko Anwar. Iya. Berarti ya mungkin percaya diri juga perlu ya. Iya kan. Percaya diri. Tapi jangan mengada-ngada juga mungkin ya isinya ya. Harus sesuai sama itu. Sesuai kenyataan. Kalau prestasinya ini ya itu. Kalau misalnya nggak mengada-ngada maksudnya yang bukan yang kita alami tapi dimasukin ke situ mungkin dihindari gitu. Kalau ini persiapan UTBK-nya gimana? Kalau Kak Bara dulu SMA atau SMK? Kalau aku SMA. SMA-nya IPS. Aku anak IPS. Anak IPS. Oh iya, kalau ini teman-teman mau masuk jalur SBM kan kalau nggak salah harus sosum ya? Iya, sosum. Iya. Berarti kalau kita background-nya dulu SMA IPA gitu, tetap nanti pas saat daftar pilihnya sosum. Sama kayak SMK, terus kayak jurusan bahasa itu juga tetap ngambilnya ke sosum. Berarti teman-teman harus belajar lagi dari awal. Iya, harus belajar lagi. Lebih banyak lagi PR-nya, nyiapin portofolio sama SBMPTN. Kesulitannya apa sih saat mempersiapkan portofolio? Bara? Kalau aku pribadi kesulitannya kemarin tuh karena aku yang benar-benar dari nol banget, yang nggak tahu teknik penulisannya seperti apa, format penulisannya seperti apa gitu kan. Jadi aku tuh kayak ya udah aku bikin seadanya aja dulu gitu kan. Nah, kebetulan karena kemarin ikut Biba juga, aku konsultasi juga gitu loh sama mentornya gitu kan. Sampai teleponan gitu kan jam 12 malam gitu. Iya, mentornya yang nelpon gitu loh. Terus kayak ini kamu bahasanya jangan gini gitu loh, kamu bikin cerita bikin cerita skenario itu harus bahasa visual bukan bahasa cerpen gitu kan. Jadi aku tuh kemarin salah di format bahasanya gitu. Terus aku chatin tuh mentor satu-satu gitu kan, kayak ini kurangnya apa, terus kayak apa ya, kayak kemarin mentornya ada Kak Indigo, Kak Tineke, terus Kak Sandy sama Kak Farhan itu kayak bilang gini di konfliknya aja mungkin agak kurang gitu loh. Terus kayak kalau Mas Sandy bilangnya kamu pede aja sih kalau menurut aku sama skenarionya gitu loh. Akhirnya aku percaya diri dan submit. Kalau hasilnya nanti ya itu Tuhan yang menentukan gitu loh. Nah ini kan ada 2 kan tesnya dan cukup berat selama
aku ya dari UTBK, kemudian portofolio juga persiapkan. Bagaimana cara membagi waktunya untuk mempersiapkan keduanya? Kalau untuk membagi waktunya sih kalau menurutku ya, kalau teman-teman yang nggak dapat kuota SNM gitu kan, teman-teman pas informasi portofolio keluar, teman-teman bisa ngerjain portofolio untuk SBM gitu loh. Jadi teman-teman punya waktu yang panjang untuk kerjain portofolio. Nah, terus untuk belajarnya, kalau aku pribadi untuk belajar itu nggak terlalu yang belajar banget gitu kan, tapi yang kayak ikut PWTO aja gitu kan, terus kayak belajarnya tuh Sabtu Minggu aja gitu loh, karena dari Senin sampai Sabtu kan juga sekolah gitu loh, jadi harus bagi waktu juga gitu. Harus pintar-pintar teman-teman bagaimana caranya teman-teman untuk membagi waktu teman-teman sendiri. Iya. Mungkin kalau udah tahu portofolionya apa, cari informasi sebanyak-banyaknya, Iya. cari referensi sebanyak-banyaknya, kemudian latihan. Iya kan? Bisa juga sharing mungkin nanti sama Kak Bara. Boleh ya? Boleh. Boleh kan? Boleh, Kak. Kak Bara dulu skor UTBK-nya berapa kalau boleh tahu ya? Kalau aku skor UTBK aku cuma berada di angka 520 gitu. Jadi lumayan rendah dari teman-teman yang lain gitu loh. Tapi di bawahku juga ada gitu lah. Nah, tapi yang menurutku sendiri ya, SBMPTN sama portofolio itu pengaruhnya gede banget. Apalagi teman-teman juga masuk ke sini, portofolio itu harus yang benar-benar digencarkan juga gitu loh. Tapi jangan lupa kalau teman-teman punya tanggung jawab untuk ikut SBMPTN gitu loh. Jangan UTBK ya? Iya. Jangan kayak teman-teman merasa nih, oh portofolio gue udah bagus nih, pasti gue terima gitu loh. Tapi kalau misalnya UTBK teman-teman juga jauh di bawah, ya teman-teman nggak bakalan lolos gitu loh. Jadi dua-duanya harus dioptimalin Iya, ya? harus dioptimalin banget gitu. Dua-duanya harus dioptimalin. UKT-nya kuliah di sini itu tuh range-nya dari berapa sih? Dari berapa sampai berapa? Kalau untuk UKT itu dari 500.000 sampai 3.500.000 tergantung dari pekerjaan orang tua. Berarti saat Kabara daftar itu diisi Iya, ada itu form ada form untuk pendapatan orang tua gitu loh. pendaftaran orang tua. Iya. Jadi di situ mungkin ya kampus Iya. yang menentukan Iya. berapa UKT-nya. Kak Bara, sekarang yang terakhir ya buat teman-teman, tips dan trik buat teman-teman yang ingin masuk isi Jogja jalur SBM itu. Kalau dari aku nggak banyak tips ya. Kasih yang banyak lah. Iya, karena aku juga nggak banyak persiapan gitu loh. Kalau aku pribadi ya kayak pertama ibadah jangan lupa sih gitu loh. Terus yang kedua matengin di portofolio sama di UTBK-nya gitu loh. Karena portofolio ini juga berpengaruh banget gitu. Bahkan cerita-cerita yang out of the box yang jarang dibikin orang itu malah peluang keterimanya lebih gede daripada yang ceritanya yang itu aja yang klise gitu loh. Nah, terus kalau apalagi ya kalau aku itu aja sih, dinilai aja sih, diperkuat gitu loh, sama jalur langit gitu. Jalur langit. Langit. Yang terakhir juga kayak jalur Iya. langit. Kalau untuk portofolionya yang pertama teman-teman harus banyak referensi film gitu lah. Terus yang kedua teman-teman juga harus lihat isu-isu terdekat sekarang gitu loh, karena orang-orang tuh banyak melupakan isu-isu yang ada sekarang itu. Coba teman-teman bikin film itu, bikin skenario itu dari keresahan teman-teman sendiri. Teman-teman misalnya resah nih sama sama lingkungan nih kotor banget gitu loh. Nah, beberapa orang kadang nggak mikir ke sana lingkungan kotor gitu loh. Jadi kayak cerita teman-teman tuh emang dicari itu yang berbeda dari yang lain gitu loh. Kayak yang selalu tentang kalau misalnya lingkungan satu lingkungan semua gitu loh. Jangan yang kayak gitu. Jadi teman-teman tuh harus ngangkat yang dari keresahan teman-teman sendiri gitu loh. Sama karena ini masih skenario ya bikinnya? Iya, masih skenario. Ya mungkin lebih cari tahu tentang skenario itu seperti apa sih ya? Ya, teknik penulisnya juga kayak gimana gitu loh. Dan isinya bakalan seperti apa gitu. Kalau untuk sekarang 2 lembar sih itu udah enak banget ya daripada yang tahun sebelumnya lah gitu loh, yang cuma 1 lembar doang. Nah yang penting isinya sih, maksudnya Ya, isinya, lembar iya. itu sama idenya sih. Iya. Iya. Iya benar. Terus kalau untuk penulisan skenario itu jangan sampai yang kayak di bahasa visualnya udah menggambarkan nih gitu loh. Tapi ada dialog juga kayak misalnya dia lagi nangis gitu loh. Di frame di visualnya dia tuh kondisinya lagi nangis gitu loh. Tapi jangan sampai ada dialog yang nanya, "Oh, kamu kenapa?" gitu. Jelas-jelas dia udah nangis gitu loh. Jadi jangan ditanya lagi kayak
apa ya, dialog-dialog yang penting itu dihilangin aja. Kalau misalnya visualnya udah menggambarkan cerita, ya udah gitu. Jadi nggak usah ada dialog, pesannya juga bakalan sampai gitu kan. Gitu. Kalau ingin tahu detailnya mungkin harus ikut Bimbel si Jogja Mas kali ya. Harus sih kalau menurutku gitu loh. Karena membantu juga gitu loh, mulainya dari aku teknik penulisannya salah sampai jadi benar gitu loh. Jadi sangat membantu banget gitu. Ditungguin aja jadwalnya bimbelnya ya. Gitu. Yang ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen kuliah di kampus lain gitu kan, prodi film televisi, karena portofolionya sama, itu juga sama ya, tipsnya sama lah, langkahnya sama, bisa diterapkan, bisa dipersiapkan, bisa cari tahu dari sekarang. Terima kasih Kak Bara untuk waktunya. Sehat terus ya, kemudian lancar kuliahnya. Amin banget. Terus ditunggu karya-karyanya. Siap ya. Aman. Nanti kita bisa kolaborasi lah kapan-kapan lagi ya. Aman Kak. Boleh. Yeah. Teman-teman, terima kasih juga udah nonton ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, nanti aku akan balas, sama Kak Bara akan bantuin balas juga. Kemudian kalau misalnya ada teman-teman pengen tanya langsung ke Bara, boleh nggak sih? Boleh Kak. Boleh. Coba kasih tahu Instagramnya apa? Instagramku @bara.mlnaa. A-nya 2. A-nya 2. Nanti aku ketik di bawah ini biar teman-teman gampang nyariin, kepoinnya gitu, DM aja gitu. Tapi nanti dibales ya. Iya, aman Kak. Nanti banyak yang nanya dicuekin lagi. Iya. Gitu. Ya teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya dengan prodi-prodi yang lainnya ada di ISI Jogja. Kita bahas SBM, kita bahas mandiri ya. Dadah.